Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pratiwi Indayani dari kelas Penera pada Diklat Penera Terampil tahun 2022. Di sini saya akan mempraktekkan pengujian timbangan tugas. Sebelum melakukan pengujian, ada hal-hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama yaitu serapan pengujian seperti ini. Selanjutnya ada persyaratan teknis prosedur pengujian timbangan pegas. Selain itu, kita juga harus pastikan bahwa alat ukur yang akan kita uji atau timbangan pegas ini dalam keadaan bersih, berada pada bidang yang datar dan siap untuk diuji. Setelah kita mempersiapkannya, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan visual dari timbangan ini. Timbangan ini merupakan timbangan pegas dengan merek Kariba dengan kapasitas maksimum 2 kg dan interval skala verifikasi atau E-nya 10 gram. Dari identitas timbangan ini, kita dapat mengetahui kelas dari timbangannya. Kelas dari timbangan ini dapat kita cari dengan cara kapasitas maksimum dari timbangan kita bagi dengan interval verifikasi atau E, sehingga kita mendapatkan kelas timbangan ini berada pada kelas 4. Setelah kita mendapatkan kelas timbangannya, selanjutnya kita akan mencari BKD timbangan dari tabel BKD. Setelah mendapatkan BKD-nya, kita akan mencari anak timbangan yang akan digunakan dalam pengujian ini. Anak timbangannya itu dapat kita cari dengan rumus BKD dari anak timbangan itu harus lebih kecil atau sama dengan sepertiga dari BKD timbangan, sehingga kita dapat anak timbangan yang digunakan yaitu adalah anak timbangan kelas M2. Setelah kita mendapatkan BKD dari timbangan, kelas timbangan, dan kelas anak timbangan yang akan kita pakai, selanjutnya kita akan melakukan pengujian. Pengujian timbangan pegas itu dari 4, yaitu yang pertama pengujian kebenaran, yang kedua kepekaan, yang ketiga kemampuan ulang atau repeatability, dan yang keempat yaitu pengujian eksentrisitas. Kita akan masuki yaitu pengujian yang pertama, pengujian kebenaran. Pengujian kebenaran ini dilakukan dengan minimal 5 titik uji yang mencakup yaitu minimum menimbang, perubahan BKD, dan kapasitas maksimum atau maksimum menimbang. Sehingga kita mendapatkan bahwa dari timbangan ini kita mendapatkan minimum menimbangnya yaitu 10E, jadi 100 gram, 500 gram, 1000 gram, 1500 gram, dan 2000 gram. Setelah kita mendapatkan titik ujinya, kemudian kita akan melakukan pengujian. Pertama, setel timbangan 0. Maksudnya yaitu melakukan penyetelan nolnya. Kita lihat di sini bahwa timbangan di sini sudah tepat di 0. Kita terlihat nolnya ya, karena dia berhimpit dengan kapasitas maksimumnya. Selanjutnya, kita akan muati timbangan ini dengan muatan yang pertama yaitu yang 100 gram. Kita akan naikkan AT yang 100 gram. Di sini kita dapat lihat bahwa pengujiannya ini hasilnya itu kurang dari 100 gram, yaitu tidak 50 gram pun tidak sampai, jadi ini cukup jauh. Dari BKD-nya ini kita dapat ketahui bahwa BKD dari 100 gram ini yaitu 5 gram, sehingga ini bisa dibilang batal. Ini nilai penunjukannya hanya 45 gram. Kita catat di cerapan 45 gram. Kemudian kita akan naikkan muatan yang kedua yaitu 500 gram ya. Di 500 gram begitu juga, dia tidak sampai 500 gram. Ini sekitar 460 ya. 460 gram. Ini juga tidak masuk BKD ya, karena BKD-nya itu 5 gram. Jadi kita turunkan, berarti ini juga batal.
Selanjutnya yang muatan 1 kg. 1 kg kita juga dapati ternyata tidak sampai 1 kg, ini hanya 975 gram ya. 975 gram. Ini juga tidak masuk BKD karena BKD-nya itu 10 gram. Kita turunkan kembali. Selanjutnya kita akan naiki dengan muatan yang 1500 gram. Ternyata hasilnya itu tidak sampai 1500, itu 1490. 1490 gram, dan itu masuk BKD ya, karena BKD-nya 10 gram. Selanjutnya kita akan naiki muatan yang kapasitas maksimum, yaitu 2 kg. Untuk kapasitas 2 kg, penunjukannya menunjukkan 2 kilo lebih, jadi tidak melewati 2 kilo lebih 15 gram. Jadi ini juga batal. Sehingga kita mendapatkan bahwa dari 5 titik uji ini hanya ada 1 yang masuk BKD. Jadi untuk pengujian kebenarannya untuk timbangan pegas ini dinyatakan batal ya. Selanjutnya yaitu pengujian kepekaan. Pengujian kepekaan ini meliputi 3 titik uji, yaitu minimum menimbang, setengah maksimum, dan kapasitas maksimum dari menimbangnya. Yang pertama sama dengan pengujian kebenaran, kita harus tahu 0 dulu timbangannya. Jika sudah 0, maka kita akan muati dengan muatan yang pertama, yaitu dengan muatan 100 gram. Kita akan lihat penunjukannya, yaitu 55 gram. 55 gram. Selanjutnya kita akan tambah imbu. Untuk ini kita akan memberikan imbunya 1 BKD, yaitu 5 gram. Tadi 55 dan jarumnya tidak bergerak, berarti ini batal. Dikarenakan BKD dari kepekaannya itu penunjukannya itu harus minimal 0,7 BKD. Jadi ini batal. Selanjutnya yaitu yang 1 kilo. Untuk 1 kilo penunjukannya yaitu 970 gram. 970 gram, jadi kita tambahi imbu 10 gram sebesar 1 BKD-nya. 970, dia bergerak ya, jadinya 980. Jadi berarti untuk muatan 1000 gram ini dia sah. Selanjutnya kita akan menaikkan anak timbangan 2 kg. Kita baca dulu penunjukannya, yaitu 2 kg lebih 15 gram. Selanjutnya akan kita tambahkan imbu sebesar 1 BKD, yaitu 10 gram. Kita akan lihat jarum penunjukannya, ternyata dia berubah. Sehingga untuk pengujian kepekaan dengan muatan 2 kg ini dinyatakan sah. Dari hasil pengujian kepekaan ini ada 1 muatan yang dinyatakan batal, sehingga pengujian ini dinyatakan batal. Setelah pengujian kepekaan, kita akan melakukan pengujian kemampuan ulang. Pengujian kemampuan ulang ini kita muati timbangan dengan muatan 0,8 maksimum atau 1 kilo
1 kilo 600 gram atau 1600 gram. Ini 1 kilo 500 dan 100 gram. Kita baca, kita lihat penunjukannya. Ternyata di sini dia menunjukkan 1575 gram ya. Setelah kita baca, setelah itu kita akan melakukan gangguan. Gangguannya itu bisa kita tekan lantai muatannya, lalu kita baca kembali menjadi, ternyata bergerak jadinya 1580 gram. Selanjutnya pengujian untuk kemampuan ulang ini kita lakukan sebanyak 3 kali ya. Setelah dua kali kita lakukan gangguan tadi, ini yang ketiga kalinya pengujian dari kemampuan ulang. Selanjutnya kita akan lihat jarumnya menunjukkan 1590 ya. 1590 gram. Untuk BKD dari pengujian ini yaitu 10 gram ya, karena muatannya itu 1600 gram. Untuk selisih penunjukannya yaitu sebanyak 10 gram. Berarti untuk pengujian kemampuan ulangnya atau repeatnya itu masih dinyatakan masih masuk dalam BKD ya, 10 gram. Pengujian yang terakhir yaitu pengujian eksentrisitas. Pengujian eksentrisitas ini pengujiannya itu berada di 5 titik dengan muatan yaitu minimal sepertiga dari maksimum. Kita sepertiga dari maksimumnya yaitu 666,6 gram. Jadi kita bulatin aja jadi 1 kilo biar kita tidak susah memindah-mindahkannya. Pertama, titik uji yang pertama yaitu di tengah. Karena timbangan pegas kita ini merupakan piring muatannya yaitu cekung, kita menggunakan titik penimbangannya yaitu pada penyangga-penyangga dari timbangan pegas yang ini ya. Selanjutnya kita titik pertama yaitu yang di tengah. Kita baca penunjukannya yaitu 970 untuk 970 gram. Ini sangat jauh ya dari BKD, karena BKD dari 1 kilo ini yaitu 10 gram. Jadi ini batal. Selanjutnya yaitu posisi uji yang kedua. Biar kita gampang memindahkannya, kita selaras dengan jam. Itu yang kedua 970 gram. 970 juga, ini masih jauh dari BKD. Selanjutnya yaitu titik uji yang ketiga. Kita lihat ini dia 955 gram. Ini juga sangat jauh dari BKD ya, karena BKD-nya itu plus minus 10 gram. Selanjutnya titik uji yang ketiga, maksud saya yang keempat. Di sini penunjukannya 980 gram. Ini juga tidak masuk BKD ya. Sekarang yaitu titik pengujian yang kelima. Kita baca penunjukannya. Yaitu di sini pas 1 kg. 1 kg yang ini sah ya. Jadi kesimpulannya yaitu dari pengujian eksentrisitas ini, timbangan ini dinyatakan batal ya, karena hanya ada satu titik muatan yang masuk ke dalam rentang BKD. Demikianlah keseluruhan dari 4 pengujian dari timbangan pegas. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa timbangan pegas merek Hariba dengan kapasitas 2 kg ini
milik UPT Meteorologi Provinsi DKI Jakarta dinyatakan batal karena dari semua pengujiannya itu hanya satu yang sah, yaitu pada kemampuan ulang. Demikianlah pengujian timbangan pegas dari saya.